Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Wibowo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Merauke. Dari instansi SMPPB Al-Khalidiyah Kurik. Ya, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang wawancara pada kepala sekolah saya yaitu di instansi SMPPB Al-Khalidiyah Kurik. Pada Pak Salimin dipersilakan memperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri dengan CGP yang lainnya, perkenalkan saya Salimin. Di sini kepala sekolah pada SMPPB Al-Khalidiyah Kurik, di mana Pak Heri itu ini mengabdikan dirinya sebagai guru dan sekarang lagi menempuh pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa sukses ke depannya Pak Heri. Gitu perkenalan dari saya. Kami persilakan pada Pak Heri, mungkin ada perlu bagaimana? Ya, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dari wawancara yaitu tentang etika dalam menangani masalah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin Bapak siap untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Terima kasih Pak Heri. Memang kasus ini tidak terlepas dari kita sebagai kepala sekolah, mungkin sebagai guru, sebagai wali kelas di kelasnya masing-masing. Kita akan menemukan kasus yang mana pada kasus dilema etika maupun dilema moral. Dalam hal dilema etika kita biasanya melihat pada landasan kebijakan di bidang pendidikan. Misalnya kita mengaitkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut, ada peraturan menteri mengenai standar pelaksanaan penilaian, standar pelaksanaan proses pembelajaran, kemudian standar prasarana-sarana yang berlaku di Kementerian Pendidikan Nasional, dan tidak menutup kemungkinan juga pada kebijakan-kebijakan lokal yang kita terapkan di pemerintah daerah. Dan juga karena kita sekolah yayasan, tentunya tidak terlepas dari visi misi dari yayasan tersendiri untuk mengetahui persoalan tersebut, kasus-kasus tersebut masuk dalam kategori dilema etika ataupun dilema moral, gitu Pak Heri. Mungkin begitu. Baik, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral ini tidak terlepas dari landasan bidang pendidikan ya, standar penilaian, proses serta sarana prasarana, dan tidak keluar juga dari kebijakan lokal yang dari daerah karena kita di sekolah swasta ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, terima kasih Pak Heri. Kasus itu memang harus kita selesaikan, harus kita ambil keputusan supaya bisa menyelesaikan persoalan gitu, dimana kita selaku kepala sekolah senantiasa untuk bermusyawarah. Dalam hal ini rapatlah gitu, rapat dengan dewan guru. Misalnya dalam rapat pertemuan ini biasa kita lakukan, kita jadwalkan setiap hari Sabtu gitu. Dengan pertemuan-pertemuan itu kita bisa mengambil pendapat, meminta pendapat pada rekan sejawat, kemudian juga mungkin dari masukan dari unsur pihak lain. Kemudian juga kita meminta pendapat juga pada yayasan, tentunya ya kita tidak terlepas dari unsur yayasan, mungkin itu pengurusnya, mungkin itu
apa istilahnya anggota-anggotanya gitu Pak Heri. Jadi kita senantiasa bermusyawarah untuk mengambil keputusan tersebut. Namun keputusan tadi ya itu yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada, baik kebijakan nasional yang dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri misalnya, kebijakan daerah dalam peraturan daerah, kemudian di kebijakan lokal misalnya di lingkungan sekolah kita itu standar ataupun tata tertib, ketentuan-ketentuan yang kita taati bersama gitu Pak Heri. Baik, jadi untuk menentukan ini untuk menentukan kebijakan atau keputusan yang diambil yaitu senantiasa untuk selalu bermusyawarah ya. Iya. Kemudian musyawarah dengan dewan guru, rekan sejawat ya. Iya. Kemudian terutama dengan yayasan juga, dan tidak terlepas dari kepentingan atau kebijakan yang ada ya Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaannya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan atau Bapak lakukan selama ini? Kita biasanya untuk mengatasi mengambil keputusan ini kita melakukan langkah-langkah, setidaknya kita memahami dan harus memahami kasus gitu. Memahami persoalan apa yang terjadi, di mana, siapa yang terlibat gitu, supaya kita nantinya dapat memutuskan sesuai dengan tadi tuh ketentuan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta kita dalam hal menangani dilema etika itu kita putuskan secara pribadi gitu kan. Kita harus memahami dulu permasalahannya apa, siapa yang terlibat, kapan mungkin yang terlibat, gitu, siapa saja yang terlibat, karena banyak yang terlibat di sini tentunya dalam hal tidak hanya unsur guru, tidak hanya orang tua, mungkin tidak hanya murid yang sebagai sasarannya gitu. Dan dalam hal ini karena kita di sekolah ya tentunya dalam pengambilan keputusan itu senantiasa berpihak pada kepentingan murid, itu yang kita utamakan gitu Pak Heri. Baik, jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya yaitu kita harus memahami kasusnya dulu ya Pak. Kasus persoalannya agar dapat memutuskan ketentuan yang berlaku, dan harus dipahami dulu kasusnya ya Pak, dan terutama kita harus berpihak kepada murid. Kemudian pertanyaan yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya rasa yang paling efektif untuk menangani kasus yang dilema etika ataupun rujukan moral ini, kita lebih efektif pada pengambilan keputusan secara rapat, musyawarah mufakat gitu. Musyawarah mufakat dengan memberi kesempatan pada rekan sejawat untuk berikan pandangannya, pendapatnya yang sesuai dengan norma, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan gitu. Jadi pendapat itu biasanya kita nanti bisa mempertimbangkan untuk mengambil keputusan di dalam satu rapat gitu. Semuanya itu berkesempatan untuk memberikan pandangan. Jadi kita tidak membatasi misalnya kelompok usia saja, yang senior saja dalam hal ini untuk pengambilan keputusan, enggak. Semuanya akan terlibat untuk dimintai untuk memberikan pandangannya gitu Pak Heri. Ya, baik. Jadi yang paling efektif ya ini ya, yaitu pengambilan keputusan dengan cara mufakat atau musyawarah mufakat ya, dengan rekan sejawat sesuai dengan norma yang berlaku ya. Kemudian pertanyaan yang kelima ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya kalau dianggap tantangan ya nggak terlalu menjadi tantangan, karena itu pasti ada dalam
lingkungan sekolah itu pasti ada permasalahan dan harus kita putuskan. Nah, yang menjadi tantangan di sini ya kita sebetulnya pribadi orang yang akan mengambil keputusan. Jadi karena keputusan itu yang kita akan melakukan, berarti kita sendiri yang harus bisa menyampaikan pandangan-pandangannya gitu loh. Nah di sini yang menjadi tantangan sekali itu ya jika rekan sejawat itu malas tahu terhadap kasus gitu, itu kemudian tidak mau memberikan tanggapan ataupun pandangan masukan gitu. Jadi itu hal yang paling mungkin bagi lembaga nanti akan mempengaruhi sekali, begitu menjadi tantangan, karena tantangannya itu kan sebetulnya lembaga itu kan bukan di kepala sekolahnya ataupun pada perseorangan guru tertentu, tapi secara keseluruhan adalah termasuk semua yang ada di dalamnya gitu Pak Heri. Ya, baik. Jadi yang di sini yang merupakan tantangan ya, yaitu ya pribadi yang akan mengambil keputusan itu sendiri ya. Jika rekan sejawat itu tidak malas tahu untuk mengambil keputusan itu, atau tidak terhadap kasus itu tidak mau memberi tanggapan ya, itu yang menjadi tantangan ya, atau masukan. Ya, pertanyaan yang berikutnya yang keenam ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Tentunya untuk menyelesaikan pada satu kasus yang dilema etika ataupun rujukan moral tadi, itu kan kita harus paham masalahnya dan kasusnya itu. Jikalau memang mendesak dan harus segera untuk diambil keputusan, itu biasanya kita ambil segera, artinya kita segera untuk putuskan. Tetapi jika memang dia bisa ditunda keputusan itu, ya tadi kita menggunakan waktu yang sudah ditentukan, misalnya pada rapat-rapat yang sudah terjadwalkan di hari-hari Sabtu gitu. Namun jika hal itu mendesak sekali untuk diputuskan, diambil keputusan untuk penyelesaiannya segera, ya kita harus segera untuk mengadakan pertemuan, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mengambil keputusan gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan kasus keadaan ya, boleh gitu ya. Ya, jadi pertama harus paham masalahnya ya. Terus kemudian bila mendesak maka harus diselesaikan dengan segera ya, atau diputuskan. Tapi bila keputusannya itu bisa diundur, maka kita lakukan dan pas ada diskusi atau musyawarah Sabtu ya, sudah ditentukan waktunya. Kemudian yang ketujuh ini pertanyaannya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK? Oh baik, karena kasus ini memang sama sekali nggak bisa kita selesaikan secara pribadi gitu ya kan, gitu dalam hal-hal kelembagaan gitu. Makanya di sini banyak yang berperan serta, terutama para dewan guru yang dengan penuh semangat dalam hal memberikan pendapat untuk mengambil suatu keputusan gitu. Dan juga pada orang tua pihak sekolah yang biasanya dalam rapat-rapat tertentu kita undang untuk kita bermusyawarah, termasuk ya sebetulnya itu membicarakan masalah dilema etika pembujukan moral yang mana kita akan mengambil keputusan dari situ. Jadi unsur-unsur yang itu sangat penting. Kemudian dari pihak pemerintah tentunya ada dinas pendidikan
dan kebudayaan sekarang itu juga sangat membantu melalui pengawas gitu kan. Kita punya pengawas binaan Pak Admin gitu kan, selalu kita ambil pendapatnya, mungkin forwasnya kita ambil pendapatnya untuk mengambil keputusan gitu Pak Heri gitu. Ya, baik, jadi ini ada beberapa poin ya yang membantu ya, yang berperan ya. Pertama itu Dewan Guru ya, sama Dewan Guru, kemudian orang tua karena yang biasanya kita ajak rapat bersama ya. Yang kemudian dari pemerintah ada pengawas atau forward yang selalu mengawasi dan membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik ya dari pengalaman yang Bapak pernah alami dari Dilema ITK? Pembelajaran yang bisa saya rasakan itu dalam hal untuk mengatasi masalah dilema etika itu, jadi kita terbiasa ya, artinya bukan kita terbiasa untuk mencari masalah, tapi terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana gitu, dengan rasa tanggung jawab, dan keputusan itu bisa kita tanggung jawabkan pada diri sendiri, pada orang lain. Di sini dalam hal ini adalah mungkin guru, mungkin sekolah, mungkin siswa, kemungkinan juga masyarakat, dan yang tak kalah pentingnya itu pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi itu kita melatih sekali untuk itu, bukan melatih mencari masalah, tetapi kita melatih diri untuk mengambil dalam hal penyelesaian masalah dengan bijaksana gitu, berdasarkan pada norma-norma yang ada, ketentuan yang ada gitu loh Pak Heri gitu. Ya gitu, dari kita belajar yang sudah kita lalui, termasuk Pak Heri kan tahu sendiri di kita kan bagaimana gitu. Begitu Pak Heri. Baik, jadi ini pembelajaran yang dapat kita petik yaitu pembelajaran dalam dilema ITK, kita menjadi melatih atau terbiasa ya menyelesaikan masalah dan bisa menghasilkan keputusan dengan bijak dan rasa tanggung jawab gitu ya, yang paling terpenting. Jadi kita melatih diri kita jadi orang yang lebih bijak seperti itu ya Pak. Nah, mungkin wawancaranya cukup ini sampai di sini saja ya Pak. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya nih Pak. Ya, semoga Pak Heri dapat lulus sukses nantinya di guru penggerak gitu, bisa wujudkan impian-impiannya gitu. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Mubowo dari instansi SMP BK Al-Khalidiyah CGP angkatan ke-10. Di sini saya akan berbicara dengan kepala sekolah LP. Mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah silakan memperkenalkan diri dulu. Kemerdekaan kita. Saya kepala sekolah dari Baik Bapak Kepala Sekolah, di sini saya akan berwawancara tentang pengalaman Bapak selama jadi Kepala Sekolah atau jadi guru, yaitu mewawancarai tentang pengambilan keputusan terkait dilema ITK atau rujukan moral yang pernah Bapak alami selama menjabat sebagai Kepala Sekolah. Adapun di sini pertanyaannya ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Mulai dari pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Pertumpahan darah sudah tak ditemukan. kepala sekolah Tak ada lagi penjaga dan sering pemberontak. ada masalah Tangis yang dulu untuk sering mengetahui didapati masalah kini sudah semua kabar maka kita Islam. perlu Apa yang mencari kami informasi. pada Jadi tidak Berbeda. kita langsung
dari ini laut negeri jadi kita mencari informasi dulu dari selama pihak yang warahmatullahi wabarakatuh. jadi setelah itu kita bisa menentukan oh ini bagaimana desa apa juga jadi mencari informasi dulu. Ya. Baik, jadi untuk mencari mengidentifikasi kasus-kasus ini pertama mencari informasi dulu ya Pak, dan dicari tahu pokok masalahnya dulu Ya, Pak. masalahnya Ya. Baik, yang pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. terima kasih. Memang berat untuk mengambil keputusan karena ini kan sama-sama benar ya, kan dilema toh. Jadi kita harus yang pertama mempunyai manfaat, jadi yang bermanfaat lebih banyak, terus ada unsur kemanusiaannya juga. Kemudian itu yang saya ambil atau kita tentukan sebagai keputusan. Jadi dilihat manfaatnya. Kemudian rasa kemanusiaannya juga itu perlu juga itu. Karena dilema. Memang salah satu pihak pasti ada yang rasa kecewa, pasti ada. Jadi kita lihat manfaatnya, terus kemanusiaannya, juga kenyamanan di lingkungan sekolah ini. Jangan sampai kita ambil keputusan sekolah ini tidak nyaman kan tidak enak. Jadi manfaat kemanusiaan dengan kenyamanan di sekolah itu yang bisa diambil. Jadi kasus-kasus ini diambil pertama yaitu mempunyai manfaatnya, terus kemudian dari unsur kemanusiaannya ya, kemudian kenyamanan ya terutama ya, biar dalam sekolah ini bisa nyaman, bisa gitu ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak ambil atau Bapak lakukan? Langkah-langkahnya kita cari itu informasi ya dari dulu kita butuhkan informasi ini dari yang kan misalnya dua pihak, jadi kita Ayo yang lomba tanya pihak fashion. pertama, tanya pihak kedua. Kita latihan jalan dulu di sekolah, setelah itu kita Selain itu juga kita bisa latihan di minta banyak pendapat tempat dari teman-teman perlombaan. teman-temannya baik. Baik. Jadi langkah-langkah atau prosedurnya di sini yaitu pertama kumpulkan informasi dulu dari kedua pihak. Ini ditanya satu-satu ya Pak. Ya, Kemudian minta pendapat dari rekan sejawat ya, atau musyawarah ya, yang musyawarah. Baik, yang pertanyaan keempatnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di rumah ITK itu? Efektif itu. Ya tidak terlepas dari pengambilan keputusan itu tetap mencari informasi dari semua pihak juga. Setelah itu kita bisa menentukan keputusan mana yang kira-kira harus diambil. Karena ini dilema masalahnya. Semua baik kan kalau dilema semua baik. Jadi tetap kita mencari informasi, minta pendapat dari mungkin ada yang lebih tua, kita minta pendapat yang lebih tua. Tetap tidak terlepas dari Berarti ya, yang kemarin puisinya diketikkan Ibu Guru, yang belum karena ambil kerja siapa? tanpa Yang belum kenyamanan, ambil, silakan datang ke kantor, tanya di sia-sia belakang ya. nggak enak. Benar. Yang puisinya diketikkan. Jadi yang paling efektif ini pertama mencari Mencari informasi, informasi ya. terus ya istilahnya musyawarah lah. Musyawarah. Kemudian cari keputusan yang terbaik ya. Dan pendapat yang lebih tua ya. Ayo, yang lomba fashion. Kenyamanan kita ya Pak. Mana nih? Yang Sana kedua, di depan sana. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, jadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu Pak. Tantangannya kalau pengambilan keputusan misalnya ada dua pihak, itu pasti ada salah satu yang
yang punya rasa tidak puas, itu memang pasti ada. Jadi itu sudah tantangannya. Apa ya? Ada salah satu pihak yang merasa tidak puas. Tapi kita kan berusaha supaya keputusannya bisa berjalan atau disepakati bersama. Karena kembali ke orangnya juga kan. Jadi kita perlu pendekatan ke masing-masing pihak supaya keputusannya bisa berjalan efektif. Tidak menyakiti salah satu lah di sini. Baik. Jadi ini pengambilan keputusannya yaitu pilihlah salah satu, pasti ada yang kecewa. Pasti ada yang kecewa, atau yang tidak puas ya. Tapi harus kita ada pendekatan ya, biar ada nyaman terhadap individu itu. Ya. Terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan yang keenam ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK, atau langsung menyelesaikan di tempat tanpa memiliki jadwal? Kalau jadwal memang tidak ada yang pasti kita itu, tapi kita lihat masalahnya. Kalau masalah ringan itu mungkin bisa langsung kita ambil keputusan. Tapi kalau masalah yang berat itu kan kita perlu penangan hatinya, terus pikirannya supaya tenang dulu. Mungkin beberapa hari lah, itu baru kita pendekatan dulu, baru kita ambil keputusan. Tidak serta-merta, tergantung masalahnya. Misalnya orangnya marah-marah kan nggak mungkin langsung kita ambil keputusan. Kita tunggu tenangnya dulu. Setelah itu baru kita istilahnya ngobrol dulu, baru bisa ambil keputusan. Ya nggak serta-merta. Jadi ini kita pertama lihat yang masalahnya bisa selesaikan. Terus saja tunggu beberapa waktu lah. Kalau 3 hari lah, supaya tenang dulu. Biar tenang dulu ya. Jadi ini nggak perlu pakai jadwal ya. Kita lihat penanganannya. Baik, yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau faktor yang mempermudah itu sudah teman sejawat, terus teman yang lebih tua, saling memberi masukan, kira-kira keputusan mana yang intinya sudah ini kenyamanan, selamat setelah ini. Itu faktor-faktor yang mempermudah itu ya. Pertama teman sejawat ya, mengambil keputusan. Kemudian yang kedua sesepuh ya. Kemudian ini untuk kenyamanan kita bersama ya adalah ya. Dan ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dalam pengambilan keputusan yang kita ambil? Setelah kita menyelesaikan atau keputusan dari beberapa masalah, nanti kalau timbul masalah itu lagi mungkin kita tidak terlalu sulit lah, karena sudah mempunyai pengalaman untuk mengambil keputusan. Jadi mempermudah mengambil keputusan ketika ada masalah yang begitulah gitu. Itu manfaatnya. Jadi manfaatnya kita jadi lebih terampil, lebih pengalaman karena mengalami kasus yang sama ya Pak. Ya alhamdulillah ini kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya Pak. Ini jadi memberikan pengalaman untuk saya nanti dalam pengembangan diri, terutama ini dalam kepemimpinan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.